Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK, Bapak Dr. Andes Haji Dendi Zulhairi MSI. Yang saya hormati Bapak Komisaris PT Peputra Mastorindo, Bapak Nu'man Hakim SHMH. Yang saya hormati Datuk Mudo Persekutuan Melayu Datuk Zubir Zakaria. Yang saya hormati Datuk Jadeko Persekutuan Melayu Datuk Zakaria. Yang saya hormati Ketua Panitia Rapat Perdana Anggota Koperasi Bapak Charlie Sohardi. Yang saya hormati Ketua Pengurus Koperasi Produsen Sawit Melayu Sejahtera Bapak Samsudin SE beserta pengurus dan BP. Yang saya istimewakan semua anggota Koperasi Produsen Sawit Melayu Sejahtera yang hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan, umur yang panjang sehingga kita bisa hadir di aula Pena Riau Pos dalam acara rapat perdana anggota Koperasi Produsen Sawit Melayu Sejahtera. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan baginda alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, saya selaku MC akan langsung membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Boleh berpantun ya Bapak Ibu ya? Ada kue di atas meja, jangan dibiarkan hingga malam. Sebelum saya mulai acara pembukaannya, izinkan saya untuk memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kota Bangkinang ke kota Duri, sampai di Duri solat di Masjid Baitul Huda. Tanah air kita harus kita cintai. Mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri semua. Hidup
Hadirin dimohon duduk kembali. Pergi mengaji, belajar seni baca, belajar dengan Abuya Rahmat. Mari berdoa sebelum memulai acara selanjutnya agar selamat dunia dan akhirat. Untuk pembacaan doa kami persilahkan kepada Ketua Panitia Ustadz Charlie Soeharti. Kepada Ketua kami persilahkan. Untuk lebih hikmatnya acara kita ini dan semoga mendapat ridha dari Allah, mari kita sejenak berdoa. Sebelumnya salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk konsentrasi atau khusyuk. Kita mulai dengan meminta ampun kepada Allah, yaitu istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim wa barik ala Muhammadin fil nabiyyin wa fil mursalin. Allahumma salli ala Muhammadin salatan tunjina min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana min jami'il hajat wa tutahhiruna min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna min aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayat wa ba'dal mamat. Innaka maulana sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin amin ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana zunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwah indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, pada hari ini ya Allah, kami bersama di sini di gedung ini ya Allah, memohon ridho-Mu ya Allah, memohon keampunan dari-Mu ya Allah, memohon rahmat-Mu ya Allah. Wahai Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim,
ridailah ya Allah acara kami ini, rahmati ya Allah acara kami ini. Dan ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, ampunkan dosa kami, ampunkan dosa kedua orang tua kami wahai Allah. Ya Allah ya Rabbana, kalau seandainya orang tua kami masih hidup ya Allah, ampunkan dosanya ya Allah, sehatkan jasmaninya ya Allah, sehatkan rohaninya ya Allah. Dan kalau seandainya mereka telah tiada, jangan diazab ya Allah, jangan diazab ya Allah. Wahai Allah, pertemukan kami di surga bersama. Kami rindu peluk ciumnya, kami rindu senyumnya ya Allah. Wahai Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, sekali lagi kami mohon kepadamu ya Allah, kalau seandainya kami keluar dari gedung ini ya Allah, tidak Engkau maafkan kami, betapa kami celaka ya Allah. Oleh sebab itu ya Allah, ampunkan dosa kami sebelum kami keluar dari gedung ini. Rabbana atina fid dunya hasan wa fil akhirati hasan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Charlie yang telah membawakan doa supaya acara kita ini dilancarkan dari awal hingga akhir. Amin. Baiklah, kita masuk acara yang kelima. Makan nasi lauknya ikan nila. Ikan nila dimakan bersama keluarga. Mari kita dengarkan laporan Ketua Panitia. Semoga bermakna semua isinya. Dan untuk laporan Ketua Panitia, sekali lagi kami panggil Bapak Charlie Suhardi, Esos IMIKOM. Kepada Ketua kami persilakan. Lain lo soe berdoa cakor tu sudah tu besambutan lah. Biarlah demi lancarnya acara awak ya. Di nol adik ambogot tadi lebih pantun puluh. Ayo tepasul ambo balik pantun beko nampak bono ambo nak berpandai berpantun. Mulianya Bapak Ibu. Oke. Kayu jalak batau mudo, batang kulim tumbuh di ibu. Anti ambo sebono suko karena tamu awak ada tibo. Cakep ya. Pakai cakep lah Pak Amri dong. Tak perlu tegang-tegang mana awak dulu. InsyaAllah awak lah bahagia. Bapak Nu'man lah bersama awak dari PT. Memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang kami muliakan, kami hormati tamu undangan kita dari PT Putra Mastrino, Bapak Nu'man Hakim SHMH. Tepuk tangan buat beliau. Disayang oleh ibu di rumah selalu dan panjang umur beliau. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan Bapak Kadis, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK, yaitu Bapak Dr. Haji Dendi Zulkhairi MSI. Alhamdulillah beliau menuju ke sini dan insyaallah beberapa saat insyaallah beliau telah tiba bersama kita.
Yang saya muliakan Datuk Jadeko, Datuk Mudo yang mungkin tidak bisa hadir bersama kita karena menemui Datuk Bansati atau Profesor Dr. Haji Amir Lutfi. Ya. Selanjutnya yang saya banggakan, yang saya muliakan, anggota koperasi. Coba tengok. Koperasi awak lah berubah nama Bapak Ibu. Potong UUO Putra Melayu. Kini produsen sawit Melayu sejahtera. Ya. Dan perlu diingat Bapak Ibu, perlu diingat, koperasi kita ini sekarang sudah sejajar dengan Koperasi Sawit Jaya. Ini luar biasanya ini. Ya, kemarin kita UUO, anak dari koperasi. Kita sekarang udah berdiri sendiri. Ini berkat kawan-kawan pengurus yang sangat luar biasa ini. Pelopornya Pak Yunus dan kawan-kawan. Ya, ini yang kita tunggu-tunggu ini. Jadi selanjutnya saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, ya, bahwa anggota kita ini jumlahnya 328. Yang hadir di sini insya Allah lebih kurang 200, Pak. Tadi saya cek lebih kurang 200. Jadi kalau ibarat musyawarah udah melebihi, udah quorum, Pak. Ya, ini luar biasa. Nampaklah wajahnya, Pak. Berbeda dengan wajah dulu, Pak. Wajah sekarang udah ceria-ceria. Udah dapat uang transportasi subsidi 50.000 per orang. Kalau dulu pai isawati codo, kalau kini alhamdulillah lah nampak senyum-senyum. Ditambah kartu yang sangat luar biasa dan buku koperasi, Pak. Ya, luar biasa, alhamdulillah. Dan juga kita berterima kasih kepada Pemda Kampar yang mensupport, ya, koperasi kita ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikut doa Pak Yunus juga kawan-kawan, Pak Ibu semua mengaminkan, luar biasa, Pak. Ya. Dan iyo bimbingan dari Pak Kadis dan PT termasuk jo mewakili di siko Pak Nukman, ya, luar biasa. Selanjutnya Bapak Ibu, kami sampaikan di sini, kalau awak bersama di siko, ya, kan bersama awak kok. Isu je lambek-lambek membaik kalau tiba perintah dari ketua. Nah, kau copet supaya awak sigap. Jangan ragu-ragu je lah. Kok lah koperasi awak kok. Lah mantap lah. Lah terdaftar nasional. Lah terdaftar ini. Ya. Jangan ragu-ragu je kok, bukan kaleng-kaleng koperasi kok. Ibarat pantun kok, kok kan bos sampai cuma buka koperasi kok. Alah. Selanjutnya Bapak Ibu, juga mau sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa sesungguhnya kita koperasi kita ini kita titip kepada Bapak pengurus. Jadi setahun sudah pun tidak ada nampak pertumbuhan, perkembangan. Tidak ada istilah koperasi bangkrut, Bapak Ibu. Apalagi koperasi sawit, tidak ada istilah bangkrut. Kalau bangkrut itu masalahnya adalah pengurus. Nah, ingat itu. Kalau bangkrut pengurus yang salah. Hati-hati. Pak Charlie gua masih ada juga demo di mahasiswa dulu nih. Kalau bangkrut so awas. Insya Allah tak akan bangkrut. Buat doa bersama. Lah, itu satu. Yang kedua, ambo sampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa awak di Sikoko punya program rapat perdana. Dek perdana aku pas awak di ama-ama banyak siko, perdana aku pertama. Potong iyo jo. Iko iyo jo nih. Aku perdana lo baru caro. Iko perdana karena beda koperasi. Potong awak anak koperasi, kini awak lah menjadi koperasi berdiri sendiri. Makanya perdana. Nah, dan Bapak Ibu, kita punya kegiatan. Alhamdulillah, lah datang Pak Kadis awak. Ya, nih sonang hati kami nengok Pak Kadis. Ya, inilah Bapak Kadis awak tuh, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK. Yang Bu sampein tadi.
Awak doang nyo tahu kalau ndak jadi setda nyo, kalau ndak menjadi dinas koperasi pegang tahu ya dah. Tapi bisuk-bisuk je lah TSA, beko bosu je Pak Bupati sampai lah setda lah ya jadi koperasi je lah ya. Tapi kalau dipindah jangan ya. Kalau kan saya mau pindah jangan ya, biar aja situ ya. Itu doang. Kalau dia tampang kan nampaknya noh. Lalu bio pada setda ya. Itu lah. Jadi Pak Kadis mohon izin ambon lah dulu Pak Kadis. Selanjutnya Bapak Ibu, ambon ndak nyak panjang-panjang leh. Ya, kalau Pak Kadis lah tibo. Bukan tu nyuang babantun ikan sepat, ikan gabus. Dimakan deh ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus supaya jangan nampak batilit. Alah, bantut cik lele ambon sampen. Kepada Bapak Ibu semua. Besi bukan sembarang besi. Ini besi dari untuk istana. Besi bukan sembarang besi. Besi dicepu untuk istana. Koperasi bukan sembarang koperasi. Ini koperasi membawa kesejahteraan. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Kadis. Lah dahulu kami memulai Bapak Noman, dan doa kami tetap selalu buat bapak-bapak semua, dan kita insyaallah meluncur melaju kepada masyarakat sejahtera di bawah pimpinan Ocu Samsudin dan Pak Haji Yunus serta kawan-kawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi laporan Ketua Panitia Cardi Suhadi. Sesuai dengan pantun, semoga bermakna. Ke acara yang ke-6, makan rambutan bersama teman-teman. Rambutannya dibeli di pasar Selasa. Dengarkanlah arahan dan sambutan yang disampaikan oleh Ketua Pengurus Koperasi Produsen Sawit Melayu Sejahtera. Dan untuk kata sambutan Ketua Koperasi kita persilahkan Bapak Samsudin SE. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau awak kau jauh di pantun. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil wa biya'i mursalin wa ala ahli wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah Subhanallah wa ta'ala atas rahmat dan kurnianya kita dapat berkumpul di sini dalam acara rapat koperasi yang baru terbentuk. Ini adalah momen bersejarah bagi kita semua. Dan saya diberi kepercayaan berdiri di sini sebagai ketua koperasi yang baru. Selawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapat syafaatnya nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Kepala Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Kampar, Bapak Dr. Randus Haji Dendi Suheri MSI, yang telah kita kenal tadi baru datang. Siapa? Yang terhormat pimpinan perusahaan PT Putra Mesterindo yang mewakili Bapak Lukman atau dikenal Bapak Kom. Kalau di kantor Bapak Kom cepat orang kenal, tapi Bapak kurang kenal orang. Dan yang terhormat pimpinan keamanan kita yang menjaga kebun kita adalah orang timur, yaitu pimpinan Bapak Yahya. Silakan berdiri Pak Yahya, siapa tahu mereka Pak Yahya. Oke, terima kasih. Karena beliaulah kebun kita ini tidak orang bisa masuk, oknum itu tidak bisa masuk sampai sekarang. Yang terhormat kepada kelompok tani UO Putra Melayu, panitia rapat dan pengurus yang saya banggakan.
serta seluruh tamu undangan yang hadir pada hari ini. Ada 2 topik yang saya sampaikan secara singkat. 1, membuat koperasi baru yang telah ada spanduk di depan kita, yaitu Koperasi Produsen Sawit Melayu Sejahtera. Karena Putra Melayu sudah dikeluarkan oleh Sawit Jaya, makanya kita membuat koperasi baru. Yang kedua, mempertahankan kebun sawit kita Putra Melayu yang akan dirampas oleh Akuno. 1, koperasi baru. Baik, izinkan saya menguraikan secara singkat berjalan koperasi baru, berbentuknya koperasi baru yang diberi nama Koperasi Produsen Sawit Melayu Sejahtera KPSMS. Pengurus dan badan pengawas yang sudah terbentuk di Koperasi Sawit Jaya UO Putra Melayu mengundurkan diri pada tanggal 27 Agustus 2004. Maka pada hari Senin tanggal 9 September 2024, pengurus dan badan pengawas yang tersisa melakukan rapat mengisi kekosongan pada susunan pengurus yang pada pengawas UO Putra Melayu. Setelah dilakukan musyawarah mufakat, maka rapat disetujui perubahan susunan pengurus dan badan pengawas serta menambahkan posisi penasehat pelindung UO Putra Melayu periode 2004-2009 sebagai berikut. 1, penasehat pelindung UO Putra Melayu Haji Zubir Zakaria Datuk Mudo Persukuan Melayu Datuk Mudo. Pengurus UO Putra Melayu periode 2004-2009. Ketua Samsudin SC, saya sendiri. Sekretaris Dino Habibi MPD. Silakan buat diri dulu. Situ Dino, nanti berfoto Dino. Kedua, Bendahara Dr. Haji Muhammad Yunus, silakan duduk berdiri. Badan pengawas, Ketua Orang Gompo, nama sebenarnya adalah Tamrin, tapi dinamakan Orang Gompo. Silakan, mana Orang Gompo? Oke, terima kasih, ada orang. Anggota 1 Amri Yudo, silakan duduk berdiri. Amri Yudo, di samping Pak Haji Yunus. Nanti kita berfoto nanti. Yang kedua, Herman Yahya, silakan duduk berdiri. Ini adalah pengawas. Yang ketiga, Haji Samsurizal. Haji Samsurizal, silakan. Pak Haji Samsurizal. Yang keempat, Haji Rusdinur. Terima kasih untuk pengurus dan pengawas, dimohon untuk duduk kembali. Berjalan waktu, setelah kita dikeluarkan oleh Koperasi Sawit Jaya, maka pengurus diperintahkan membuat koperasi baru untuk pencairan dana bagi hasil periode berikutnya. Karena pihak PT Mesterindo untuk mencairkan dana bagi hasil berikutnya harus melalui koperasi yang berbadan hukum. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, pengurus dan pengawas menjalin kerjasama dengan kesempatan seia sekata. Maka pada tanggal 1 November 2004 terbentuk Koperasi Persekutuan Melayu Datuk Mudo yang beri nama Koperasi Produsen Sawit Melayu Sejahtera KPSMS yang berbadan hukum dengan nomor 01 tertanggal 01 November 2024. Dengan terbentuk koperasi baru, berarti kita sudah berdiri sendiri, tidak lagi pada Koperasi Sawit Jaya UO Putra Melayu, melainkan pada Koperasi Produsen Sawit Melayu Sejahtera yang anggotanya adalah dari Koperasi Sawit Jaya UO Putra Melayu dengan jumlah anggota sebanyak 328 orang yang telah diverifikasi akhir. Mengapa pentingnya koperasi? Koperasi bukan hanya sekedar lembaga ekonomi,
tetapi juga merupakan wadah bagi untuk saling membantu dan mendukung satu sama lain. Dengan terbentuknya koperasi ini, kita memiliki kesempatan untuk memperkuat perekonomian komunitas kita, meningkatkan kesejahteraan anggota, dan menciptakan lapangan kerja yang lebih baik. Dalam koperasi setiap anggota adanya simpanan pokok dan simpanan wajib. Anggota wajib menjalankan kewajibannya masing-masing. Simpanan pokok adalah simpanan yang dibayarkan pada awal menjadi anggota koperasi, sedangkan simpanan wajib dibayarkan setiap bulannya. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang yang berbadan hukum. Koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Hal tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1902 tentang Perkoperasian Indonesia. Visi dan misi. Visi koperasi adalah menjadi lembaga mandiri yang berkelanjutan, yang mampu memberikan manfaat bagi seluruh anggota. Misi: 1. Meningkatkan kesejahteraan anggota melalui berbagai program yang akan kita luncurkan nanti. 2. Membangun kerjasama antara anggota yang saling mendukung. 3. Pendidikan pelatihan, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada anggota agar dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan koperasi. 2. Mempertahankan kebun sawit Putra Melayu. Pada rapat dengan Forkopimda Kampar Aula kantor Bupati Kampar untuk pencarian bagi hasil dari bulan Februari Agustus sampai Agustus 2004 yang tertunda, maka PJ Bupati Kampar mengundang Putra Melayu dan oknum yang juga akan merebut bagi hasil kebun sawit. Pada rapat tersebut tidak ada titik terang untuk bagi hasil tersebut. Pada hari berikutnya rapat lagi kami ke Polres Kampar bersama Bapak Dendi, Wakapolres dan perangkatnya, pihak perusahaan serta karyawan Koperasi Sawit Jaya. Pada pertemuan itulah oknum habis. Pada pertemuan inilah pencarian dana bagi hasil kebun sawit disetujui, diberikan kepada pengurus baru. Karena jabatan oknum ia habis pada bulan Agustus 2004, sehingga Seniwati oknum dan Zubir Zakaria membuka rekening di BRI. 1 minggu ke depan oknum minta dicairkan dana melalui Datuk Mudo yang disetujui oleh Datuk Mudo Zakaria, sehingga pencarian dana bagi hasil lancar. Untuk kelancaran operasional masing-masing anggota dikenakan waktu itu sumbangan sebesar 150.000 per hektar, dikali 7 menjadi 1.050.000 rupiah. Dari bagi hasil bulan Februari dan Agustus, saat itu saya saudara oknum tidak setuju untuk dipotong, maka beberapa minggu tertunda lagi untuk pencairan. Saya ingat dengan kata-kata beliau, kalau tidak sanggup berperang, jangan berperang. Kenapa? Dia banyak duit, kita tidak ada duit. Kita sulit untuk cari duit. Saya masih ingat juga yang ada di dalam kebun sawit hanya perusahaan yang diperintahkan oleh Bapak Kapolres Kampar. Oknum melanggar dan mengambil hasil kebun dengan berutang. Keamanan dari Putra Melayu, dari pihak kita, saya larang masuk. Kenapa? Kalau masuk pasti terjadi bentrok, sudah pasti ada yang terluka kedua belah pihak, dan mungkin juga pasti ada yang terbunuh. Maka kalau hal ini terjadi, sudah pasti kebun dilarang beraktivitas, maka hilanglah kebun kita. Contoh yang terjadi di Anggun-Anggun, sampai sekarang sudah dikuasai oleh pemerintah, tak bisa lagi, cuma dapat bola kaki. Itu yang saya larang kemarin. Bukan kami takut anggota Putra Melayu. Saya pikir kalau ini terjadi pasti kita tidak ada punya kebun, sudah ditahan, tidak bersertifikat. Kami mendapat informasi dari Bapak Dendi untuk menyuplai seseorang yang tahu keberadaan keamanan orang timur atau orang Flores. Pada pertengahan bulan Desember, kami pengurus membuat MOU dengan orang Flores, maka kesepakatan terjalin untuk bulan pertama dinamakan Pansus dengan biaya
300 juta pada yang pertama itu. Dan berdendum berikutnya 70 juta rupiah. Tidak sampai di situ, oknum menyewa aparat berbaju loreng masuk ke dalam kebun sehingga mereka brutal membongkar ampang-ampang. Kami pengurus tidak tinggal diam. Kami pengurus meminta bantuan ke Dempuan Pekanbaru dengan hasil maksimal. Malam itu juga loreng diperintahkan meninggalkan barak 20 pukul 23.30. Alhamdulillah urusan selesai. Saya bersyukur kepada Allah berkat doa bapak dan ibu serta doa dari anak-anak yatim yang terzolimi oleh oknum. Saya lancar pulang pergi Bangkinang Pekeru dengan sendiri larut malam. Tidak sampai di situ saja, kami pengurus mediasi di Pengadilan Negeri Bangkinang. Disitulah salah satu pengurus menangis sejadi-jadinya. Menangis. Kami terdiam sejenak. Kenapa sedih? Karena anak yatim dan janda-janda tidak ada lagi uang untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan. Emas yang dimiliki sudah terjual. Dan katanya meminjam uang untuk orang tidak percaya lagi karena hutang lama belum terbayarkan. Pada kesempatan ini saya juga tak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua anggota tanpa kecuali. Apapun jenis anggota, dalam kita berjuang sehingga koperasi produsen sawit Melayu sejahtera lahir seperti sekarang ini. Mengapa saya sampaikan demikian? Sebab keanggotaan yang tergabung dalam koperasi kita ini adalah 4 golongan. Golongan pertama, golongan yang memihak kepada kezaliman dan membela kezaliman tersebut. Tetapi alhamdulillah sudah bergabung di koperasi produsen sawit Melayu sejahtera. 2, golongan wait and see, tengok dan diam saja, tidak mau berkorban 1 rupiah pun, dan diam 1000 bahasa melihat saudaranya yang ikut berkorban menyumbangkan hartanya untuk perjuangan koperasi kita ini. Ketiga, golongan yang ikut berkorban untuk memperjuangkan koperasi produsen sawit Melayu sejahtera ini, mereka tidak segan-segan mengeluarkan harta, meminjamkan, bahkan menyumbangkannya. 4, golongan yang sangat gigih, berjuang, bertungkus lumus siang dan malam, meminjamkan, menyumbangkan harta, tenaga dan pikirannya untuk perjuangan kita bersama. Alhamdulillah, walaupun kita terdiri dari 4 golongan seperti saya sebut di atas tadi, atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, qadarullah ma syaa fa'al, Allah telah mentakdirkan apa yang Dia kehendaki. KPSNS telah lahir yang diayomi oleh pemerintah dan telah diakui oleh mitra PT Peputra Mesterindo. Untuk ke depan saya berharap semoga tidak ada lagi golongan tersebut. Kita melebur jadi satu dengan memajukan koperasi produsen sawit Melayu sejahtera setara dengan koperasi lainnya, menyumbang untuk kesejahteraan anggota, masyarakat, pemerintah, daerah dan negara. Harapan untuk masa depan, saya berharap semua anggota dapat berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan koperasi ini. Mari kita jalin kerjasama yang baik, saling mendukung dan berbagi pengetahuan demi kemajuan bersama. Dengan semangat gotong royong, saya yakin kita bisa mencapai tujuan yang kita tetapkan. Akhir kata, saya mengajak semua pihak untuk bersama-sama membangun koperasi ini dengan penuh dedikasi dan komitmen. Mari kita wujudkan cita-cita bersama demi kesejahteraan kemajuan koperasi kita ini. Terima kasih atas perhatian dan dukungan semua pihak. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan koperasi yang telah kita bentuk ini. Demikian kata sambutan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
panjang lebar sejarah berdirinya Koperasi Produsen Sawit Melayu Sejahtera kita ini, sehingga kita bisa mengadakan rapat perdana di Aula Pena Riau Pos pada saat sekarang ini. Baiklah, kita masuki acara berikutnya. Nak ke Pekanbaru naik mobil tumpangan, sebelumnya singgah di Pasar Kampah. Kata sambutan dan juga pengarahan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK, dan kepada Bapak Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK kami persilakan, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Dendi Zulhairi MSI. Kepada Bapak kami persilakan dan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang kami hormati manajemen PT Peputra Mesterindo, Pak Komisaris PT Peputra Pak Haji Numan, Hakim Sarjana Hukum. Jadi beliau ini, untuk dimaklumi Bapak Ibu sekalian, suatu ketika di zamannya beliau ini adalah asisten saya waktu itu. Jadi saya kabaknya, beliau ini asisten pemerintahan. Jadi waktu itu saya kabak pemerintahan di Kampar dan beliau adalah asisten. Jadi dengan adanya koperasi produsen sawit Melayu Sejahtera ini di bawah pengelolaan PT Peputra, nah ini komunikasinya agak nyambung gitu. Saya agak nyambung dengan beliau karena memang pemikiran beliau ini seorang birokrat, jadi memang paham betul terhadap persoalan-persoalan dinamika masyarakat. Dan memang semasa itu waktu beliau asisten saya kabak, banyak hal memang persoalan masyarakat yang kami selesaikan, kami fasilitasi. Nah, jadi memang alhamdulillah, terima kasih Pak Haji Numan hadir pada kesempatan ini. Kemudian yang saya hormati, yang saya banggakan tentunya pengurus Koperasi Produsen Sawit Melayu Sejahtera, Ketua, Sekretaris, Bendahara, kemudian pengawas, pengawas, ketua, peserta anggota, kemudian yang saya hormati juga tadi hadir ya dari pihak ketiga selaku pengaman ya, security, pengaman hadir. Kemudian tentunya yang saya muliakan, saya hormati para orang tua saya yang hadir, Bapak Ibu sekalian, anggota koperasi sekaligus pemilik lahan, yang memiliki lahan yang bernaung di bawah Koperasi Produsen Sawit Melayu Sejahtera yang hadir pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian bersalawat kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pertama tentunya saya atas nama pemerintah Kabupaten Kampar, Dinas Koperasi, saya ulangi, Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar, menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan ya kegiatan rapat anggota tahunan perdana pertama ya yang dilaksanakan oleh koperasi kita ini pada hari ini. Untuk Bapak Ibu sekalian sebagai anggota koperasi, bahwa
ketentuan untuk rapat anggota tahunan, tahun buku tahun sebelumnya. Jadi kalau kita rapat awal tahun 2025, berarti yang kita laporkan itu adalah tahun buku tahun 2024. Nah, sebenarnya Bapak Ibu sekalian, untuk koperasi kita ini itu belum diwajibkan untuk melakukan rapat anggota tahunan, karena perjalanan 1 tahun sebelumnya kan belum lengkap ya. Karena tadi baru berdiri berbadan hukum kita adalah bulan November ya, November. Tetapi ini langkah maju Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya yang perlu kita lakukan itu secara berkala, kemudian berkelanjutan, itu adalah rapat anggotanya. Itu yang penting. Itu yang penting sekali Bapak Ibu sekalian. Rapat anggota tahunan itu kita laksanakan memang sekali dalam 1 tahun, yaitu dengan agenda melaporkan tahun buku kegiatan tahun sebelumnya. Tetapi untuk koperasi, bagaimana kita membangun koperasi kita ini, ya, bagaimana kita mempererat hubungan, ya, antara pengurus dengan anggota, antara anggota dengan anggota, kita menjalin silaturahim, maka lakukanlah sebanyak mungkin. Jadi tidak ada batasan. Lakukanlah semampunya untuk melakukan rapat anggota. Jadi seperti arisan lah itu, ya Pak Ketua ya. Jadi rapat anggota itu adalah, itu tidak ada batasan kita untuk melakukan apakah sekali 1 bulan, atau 1 kali dalam 2 bulan, atau 1 kali dalam 3 bulan. Tidak ada. Tapi kami menganjurkan sering-seringlah untuk melakukan pertemuan. Apapun hal-hal yang perlu dibicarakan, ya, dalam rangka perjalanan koperasi kita ini, lakukanlah pertemuan seperti hari ini. Hai. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, koperasi ini Bapak Ibu sekalian tadi sudah disampaikan oleh Ketua Koperasi. Saya sangat menyimak tadi apa yang disampaikan beliau. Saya yakin beliau ini baca buku tadi itu untuk mengonsep apa yang disampaikan itu. Artinya bagaimana tugas fungsi dari koperasi, bagaimana perjalanan koperasi, bagaimana ketentuan koperasi. Beliau itu sampaikan tadi. Berdasarkan pertama, dasar hukum kita adalah Undang-Undang 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Nah, penjabaran lebih lanjutnya yaitu melalui Peraturan Menteri Koperasi Nomor 9 Tahun 2018. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada sebenarnya yang lebih hakiki dengan kedudukan koperasi ini Bapak Ibu sekalian. Tanpa kita sadar, sebenarnya pembentukan koperasi ini sangat sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Kalau dulu kalau ingat gitu kan belajar waktu PMP salah tuh, ya kan Undang-Undang Dasar tuh kadang kan pembukaan tuh hafal gitu kan, termasuk pasal-pasal diwajibkan hafal dulu tuh Bapak Ibu sekalian. Nah, di pasal 33 disebutkan Bapak Ibu sekalian, perekonomian disusun atas usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Ini Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dasar inilah Bapak Ibu sekalian yang kita laksanakan pada hari ini, yang sama menganut azas kekeluargaan. Jadi koperasi ini adalah azasnya kekeluargaan. Jadi kita yang ada di dalamnya adalah satu keluarga, ya, satu keluarga. Makanya apapun keputusan yang akan dilaksanakan oleh koperasi, lakukanlah melalui musyawarah. Pengurus koperasi yang didulukan selangkah memang dipilih oleh anggota koperasi melalui rapat anggota,
hanya menjalankan keputusan yang sudah diputuskan melalui rapat anggota. Jadi Bapak Ibu sekalian, struktur koperasi ini berbeda dengan struktur kelembagaan lain. Kalau organisasi-organisasi lain, strukturnya itu yang paling tertinggi biasanya kan pengurus, ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara. Nah, kalau khusus untuk koperasi, struktur yang tertingginya adalah rapat anggota. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, untuk membesarkan koperasi kita ini, ya, karena ini koperasi kita ini baru nih kan, dulu kan numpang baru enak. Apa namanya kok? Ya buaya gaya orang lain. Saya awak kok. Lah rumah kita sendiri. Kalau potong kan rumah orang lain. Nah, bagaimana kita membesarkan rumah kita ini? Ya, itu tadi Bapak Ibu sekalian, bangunlah komunikasi yang baik, ya, yang baik. Ya. Pegang teguh azas kekeluargaan. Jangan berbeda pendapat. Beda pendapat boleh, tetapi putuskan di dalam musyawarah. Karena berbeda pendapat itu adalah dinamika. Itulah yang membesarkan kita. Tapi bukan untuk bertahan dan akhirnya menimbulkan perpecahan. Nah, itu yang dilarang. Ya. Bangun kekompakan. Karena ini koperasi ini rumah kita gitu. Bapak Ibu sekalian, bapak-bapak inilah. Dan kami yakin koperasi ini bukan untuk 1 tahun, 2 tahun atau 3 tahun. Mungkin turun-temurun nanti. Bisa jadi. Karena yang kita jalankan oleh koperasi ini berupa aset yang turun-temurun. Iya, tanah kan? Nah, kebun. Mati ya, ambilnya anak. Mati anak, ambilnya cucu sudah. Nah, itulah terus menurut. Paling-paling nanti terjadi pengembangan koperasinya. Bisa jadi, karena ada ketentuannya. Koperasi ini suatu ketika bisa berkembang, ya, artinya bisa terjadi pemekaran dan sebagainya. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, tentunya pertama saya ingin sampaikan kepada kita semua, sebagai langkah awal kita ya memulai koperasi. Dan langkah awal Bapak Ibu mungkin langsung terlibat. Kalau dulu enggak mungkin ya. Enggak mungkin ya. Nah, karena mungkin langsung hanya diwakili oleh pengurus. Nah, sekarang langsung terlibat. Besarkanlah koperasi Bapak Ibu sekalian ini. Peliharalah. Nah, itu pelihara. Ya. Dan kita harus berpikir jangka panjang. Seiring dengan usaha atau bidang usaha yang kita jalankan Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya ingin sampaikan bahwa berdasarkan program dari Bapak Presiden Prabowo, mungkin kita sama-sama sudah mengetahui bahwa sekarang ini kami pemerintah daerah ditargetkan ya untuk membentuk koperasi, satu koperasi satu desa. Saya ulangi, satu desa satu koperasi yang diberi nama Koperasi Merah Putih. Kami sekarang sudah berjalan, kita pemerintah Kabupaten Kampar tiap hari berjalan melakukan musyawarah desa khusus pembentukan koperasi. Artinya bahwa pemerintah saja dari atas tuh top down ini, ya, top down. Kalau kita ini kan bottom up nih, memang keinginan kita kan, keinginan kita untuk membentuk koperasi. Nah, sekarang aja pemerintah Pak menganjurkan kita untuk membentuk koperasi. Nah, jangan kita sia-siakan, artinya bahwa langkah yang sudah kita lakukan ini berarti kan sudah benar ini, sudah tepat gitu. Wadah kita ini untuk membangun ekonomi kita, ekonomi masyarakat. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, sedikit secara teknis perjalanan koperasi ini memang tadi sudah disinggung oleh ketua. Apa yang disampaikan oleh ketua koperasi tadi itu harus memang Bapak Ibu sekalian pahami dan sama-sama kita sukseskan. Ya, bagaimana koperasi itu bisa berjalan
bagaimana ketentuan-ketentuan sebagai anggota, kewajiban sebagai anggota, hak dan hak dari anggota itu sama-sama kita pahami. Syarat untuk menjadi anggota koperasi itu ya memang harus ada simpanan pokok, simpanan wajib. Itu harus kita lakukan. Dan pengurus itu harus betul-betul menjalankan itu. Simpanan pokok, simpanan wajib itu akan menjadi bidang usaha. Bisa dikembangkan. Ya. Ini bisa dimulai, harus sudah dimulai. Contoh, kalau sudah ada modal kita, jadikan uang itu sebagai bidang usaha. Contoh simpan pinjam mungkin, atau bidang usaha lainnya dalam rangka mengembangkan koperasi kita ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan atau membayangkan kepada kita semua, tapi saya yakin di antara Bapak Ibu ini mungkin juga ada merupakan anggota koperasi di tempat lain, ada nggak? Ada kan? Nah, seharusnya kan kalau rapat anggota tahunan nih, yang ditunggu-tunggu anggota itu kan SHU sebenarnya. Iya kan? Nah, SHU gitu. Tapi kayak gitu mungkin lo ada kan? Subsidi lah Pak. Hah? Subsidi transportasi. Itu. Ya. Artinya kalau panjang umum awak lain enggak? Kayak itu. Ada Honda. Tahun depan rapat anggota tahunan tahun buku 2025 berarti pelaksanaan 2026. Tentu berbeda dengan kondisi gini oleh Pak Haji. Siap, insyaallah. Kan itu? Ya, ada door prize, Pak. Iya, sudah ada di situ di laporannya adalah pembagian SAU dari bidang usaha tadi. Memang bidang usaha utama kita adalah kebun. Kalau itu kebun itu kan memang terima tiap bulan kita. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ada hal lebih yang sebenarnya menguntungkan, menjanjikan untuk anggota koperasi. Ya bidang usaha tadi, simpan pinjam, atau mungkin nanti ada bidang usaha katakanlah tuh serba dan lain sebagainya. Dan itu harus mendatangkan uang, menguntungkan. Keuntungan itulah yang menjadi pendapatan dari koperasi. Nah, dan itu nanti diputuskan di dalam rapat anggota. Jadi Bapak Ibu sekalian, melalui rapat anggota tahunan ini, ya, yang perdana ini, jadikanlah oleh kita semua sebagai tonggak sejarah ya, tonggak utama, ya, momentum dalam rangka kita mendudukkan strategi-strategi ke depan dalam rangka mengembangkan, membesarkan koperasi kita ini. Ya, tentu nanti melalui musyawarah, ya. Nanti silakan diplenokan apa saja program-program kita ke depan. Ya, mudah-mudahan kami dari pemerintah tentu hanya berharap Bapak Ibu sekalian bisa menikmati, ya, bisa menikmati kegiatan-kegiatan yang ada di dalam koperasi. Ada ketenangan Bapak Ibu sekalian dalam rangka menerima ataupun menjalankan kegiatan di dalam koperasi, termasuk dalam rangka pengelolaan kebun. Bangun komunikasi yang baik dengan pihak Bapak angkat kita, ya. Karena langkah-langkah berikut ini Bapak Ibu sekalian, kalau nggak salah kita akan melakukan yang namanya PKS ya Pak Numan ya. Ya, jadi kita nanti ada memang khusus kita membuat perjanjian kerjasama koperasi kita dengan pihak ketika Bapak angkat. Dalam rangka kelanjutan pengelolaan kebun, termasuk juga nanti mungkin kalau sudah replanting ya ke replanting ke depannya. Nah, yang penting kami berharap Bapak Ibu sekalian sebagai pemilik lahan bangun kekompakan itu aja. Ya, pelihara kebun kita ini, aset kita pelihara. Nah, kau lain mah ya orang. Jadi Bapak Ibu yang punya lahan, seseorang kami melihara oleh, atau orang kami roh. Nah itu Bapak Ibu yang memelihara aset. Nah, ya, sehingga memang nanti perjalanan koperasi kita ini, perjalanan pengelolaan kebun ini berjalan dengan baik. Hal-hal yang sudah terjadi anggap saja itu mungkin dinamika. Itulah dinamika kan di dalam kehidupan. Awak kini menatap masa depan, Bapak Ibu sekalian. Makanya saya selalu sampaikan kepada pengurus koperasi,
pedomani ketentuan-ketentuan perkoperasian. Jangan koperasi ica-ica. Kalau itu kami memang nggak suka gitu. Ya, administrasinya semua dijalankan. Bangun transparansi pengurus dengan anggota. Nah, ini sehingga yakinlah Bapak Ibu sekalian kalau ini sudah berjalan, yakinlah Bapak Ibu sekalian Bapak Ibu akan menikmatinya. Ada horoto seketek dan bisa kita menikmati. Kan itu kan hidup kan berkah gitu. Nah, itu yang penting. Berkah. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya juga sedikit ingin menyampaikan kepada kita semua ya. Karena ini perdana ini masalah koperasi ini, dan kami juga banyak menemukan dinamika berkenaan dengan perjalanan koperasi yang ada di Kabupaten Kampar ini, supaya jangan nanti di dalam perjalanannya kita meminimalisir katakanlah kelemahan-kelemahan yang berdampak kepada katakan potensi-potensi gangguan. Nah, yang pertama saya ingin sampaikan adalah pertama kepada pengurus ya, bangun kekompakan, transparansi di dalam perjalanan koperasi pengurus ya, itu karena memang utama jadi sorotan itu biasanya adalah pengurus. Kamu lah bapiti kok kan itu, piti kalau kok kan pengurus kok, jangan beko ke apa namu kok, tak kemana-mana lo apunya gitu ya. Dalam arti kata godaan semakin besar Bapak Ibu sekalian, ini pengurus nih godaan besar karena ini masalahnya kebun ya. Kemudian perhatikan pengelolaan kebun menyangkut dengan katakanlah pemupukan, pembersihan dan sebagainya. Karena kebun tuh jenis hasil aja diambil, nggak dipeliau, nggak kena ada hasil loh. Jadi jangan nanti anggota kita hilang kepercayaannya. Masyarakat kita ini kan, anggota kita ini kan punya kebun juga dia nih. Saya punya kebun 2 hektar dapat segini, ini dapat. Ternyata kebun tidak dirawat. Nah, itu hasil ramu loh. Pesan bangun kerjasama, bangun komunikasi yang baik dengan pengurus, kemudian tingkatkan partisipasi di dalam membangun koperasi kita ini. Kalau diundang rapat hadir. Walaupun dalam ketentuan koperasi itu memang keputusan untuk mengambil suatu keputusan dalam koperasi itu, keputusan rapat ya bisa diambil, quorumnya adalah 50 plus 1. Memang ada ketentuannya. Tapi kan Bapak Ibu punya hak suara, hadir. Dari sekarang mulailah mungkin meningkatkan manajemen pengelolaan koperasi. Pertama adalah berbasis digital. Ini mungkin Pak Ketua ya, Pak Haji Yunus ya, itu memang harapan dari pemerintah pusat ya, koperasi yang berbasis digital. Nah kemudian koperasi yang memiliki tingkat kapasitas sumber daya anggota yang tinggi. Kemudian bagaimana kita mengembangkan bidang-bidang usaha kita. Ini harapan dari pemerintah, karena memang Bapak Ibu sekalian, pemerintah berharap koperasi ini salah satu memang program unggulan cita dari Bapak Presiden Prabowo. Makanya setiap desa dibentuk koperasi merah putih. Dan ini bukan saingan sebenarnya, tetapi ini nanti sebagai sinergi dengan koperasi-koperasi yang sudah ada. Bapak Ibu sekalian bisa juga masuk sebagai anggota koperasi merah putih, bisa. Nah, memang ada ketentuan-ketentuan untuk pengurus saja, tidak boleh jadi pengurus di 2 koperasi. Kalau anggota boleh. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Untuk itu selamat melaksanakan rapat anggota tahunan ya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pepantun ya nak? Anak dara bermain di halaman, berbaju kebaya berwarna biru,
pembukaan rapat anggota tahunan akan dilaksanakan. Petanda koperasi kita koperasi yang maju. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, rapat perdana anggota koperasi produsen sawit Melayu Sejahtera secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah SWT selalu meridhoi dan melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan saya sudahi bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.